Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur berjumpa kembali hari Sabtu siang ini di pembelajaran kitab Tauhid Mustawa As-Salis bersama kawan-kawan Ummahat dan yang lain. Kawan-kawan Ummahat angkatan 1 dan yang lainnya. Minggu lalu kita masih daras 7, ad-darsus sabi' seputar syu'abul iman, cabang-cabang keimanan, mafhumul iman. Sudah kita jelaskan dua bukan sebelumnya ya. Mafhum al-iman, pengertian al-iman, dia mencakup qaulun wa amalan. Qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Yang sebelumnya pembenaran dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Dia bisa bertambah dengan ketaatan dan juga bisa berkurang dengan maksiat. Kemudian amalan hati, pembenaran dalam hati, contohnya meyakini, kemudian rasa cinta kepada Allah, takut, berharap, tawakal, dan ridha. Termasuk amalan hati. Amalan terbagi dua, amalan hati dan amalan yang zahir. Amalan hati contohnya tadi, cinta kepada Allah, takut, berharap, yakin, tawakal, dan ridha. Perkataan lisan seperti syahadat, mengucapkan syahadat dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian amal anggota tubuh lain, salat, haji, zikrullah, tilawatul Quran. Kemudian makna syu'abul iman, sebelumnya itu makna syu'abul iman artinya cabang-cabang keimanan, jalan-jalannya atau penyempurna keimanan, penyempurnanya. Dalam hadis sebelumnya, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling mulia afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza. Yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan manusia. Wal haya'u, rasa malu, syu'batan minal iman. Rasa malu juga termasuk cabang dari keimanan. Dan iman pun bertingkat-tingkat. Ya, ya satu sama lain saling apa namanya, keutamanya beda-beda. Seorang muslim satu dengan muslim lainnya imannya bertingkat-tingkat. Kemudian yang perlu dibahas sedikit tentang sebab-sebab kuatnya iman kita yang dibahas di buku ini. Buku lain dijelaskan sebab-sebab iman kita menjadi kuat. Yang pertama itu mengenal Allah, ma'rifatullahi, mengenal nama-nama Allah, ma'rifatu asma'illahi ta'ala al-husna. Mengenal nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat yang mulia itu juga termasuk sebab-sebab iman kita menjadi kuat. Kemudian mentadabburi Al-Quran, merenungi Al-Quran, membaca tafsirnya juga termasuk sebab-sebab iman kita menjadi kuat. Dan amal soleh yang lainnya seperti zikir, berzikir, banyak berzikir kepada Allah juga termasuk hal-hal yang menguatkan iman kita. Hari ini kita masuk anwa'ul ma'asi yang sebelumnya tentang ta'sirul ma'asi. Musafi belum baca ya? Yang ta'sir, Lama, Ustaz. Belum.
Nah, tafadhali ta'sirul ma'asi 'alal Bismillah. imani. Taksirul ma'asi alal imani. Pengaruh Dampak pengaruh dari maksiat maksiat kepada iman, terhadap iman. terhadap iman. Pengaruh, pengaruh Pengaruh dampaknya. maksiat terhadap iman. Nah, karena tadi di awal iman bisa berkurang Dengan dengan perbuatan perbuatan. maksiat. Hmm. Mm. Bahkan bisa sampai hilang. Iman itu bisa sampai Hmm. habis, terkikis iman itu. Sampai nggak tersisa iman kita hilang. Saat kita meninggalkan keimanan itu, terlepas dari hati kita. Al-ma'asi hiya Al-ma'asi ya, hiyal khuruju an ta'atillahi. Maksiat adalah keluar dari ketaatan kepada Allah. mm, Fakullu man fa'ala kabiratan aw asarra ala saghiratin yusamma asyan. Maka setiap maka orang yang orang maka melakukan setiap dosa orang yang besar, melakukan besar dosa atau besar, kecil, asar, dosa besar atau dosa kecil, au dosa besar asarra, atau dosa kecil, asarra asarra, artinya terus menerus melakukan dosa kecil, terus menerus. Dosa besar atau dosa kecil yang terus menerus mm, dinamakan asian, maksiat, yang pelaku maksiat. pelaku maksiat. Oh, Asian itu isim fa'ilnya pakainya. dari fi'il madinya asa, Asal, nakis tuh asa ya'si. oh ya, asal bukan asal, asal tongkat ya. Kalau asa Hmm. tongkat, shotnya ke atas vertikal. Oh, asal. Asa itu shotnya ke atas. Kalau Hmm. asa alifnya alif maksurah. Asa Betul. ya'si seperti masya yamshi. Setiap orang melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil, itu Dinamakan dinamakan pelaku maksiat. wal Wal asi. asi la yakhruju minal imani bimaksi bimaksiyatihi bal huwa mu'minun asin. Seorang Tidak, pelaku eh, maksiat seorang pelaku maksiat tidak keluar dari iman dari imannya karena dengan sebab, dengan maksiatnya bahkan dia beriman asin. nah, orang Mas- beriman dan masih melakukan dosa. Mukminun Beriman dan asin, melakukan dosa. imannya masih ada. Disebut masih Hmm. nama orang beriman, Hmm. tapi dia maksiat. Masih Sama bermaksiat. dia, sama dia mengakui itu maksiat, maka tetap dikatakan orang beriman tapi berbuat maksiat. Hmm. Nggak keluar dari keimanannya. Ya, selama dia melakukan maksiat itu paham hukumnya, dia terjang dengan sebab mengikuti hawa nafsunya, imannya tetap ada tapi berkurang dan pelaku maksiat. Walakinna imanahu Walakinna imanahu yankusu bisababil ma'asi li'annaha tunafi kamalal imani. Akan tetapi keimanannya yang kusuh, nah, ya nakasa yang kusuh yang kusuh, yang kusuh, nakis, berkurang. berkurang, berkurang Hmm, karena disebabkan bermaksiat, hmm, kurang karena maksiat. karena maksiat. Li'annaha Li'annaha, karena itu maksiat karena tersebut sungguhnya maksiat tersebut tunafi, hmm, tunafi berlawanan dengan berlawanan dengan iman, kesempurnaan, kesempurnaan iman. ah, berlawanan. Saat dia melakukan kemaksiatan berkurang, ya kadar keimanannya berkurang. Selama dia masih mengakui akan keharamannya, dia tahu itu haram, tapi tetap dia terjang, dia lakukan. Jadi dikatakan pelaku maksiat masih beriman dengan keimanannya, cuman berkurang keimanannya. Boleh kan di sini, Musafi? Waduh, Ustaz.
Ya. Apa diartikan? Taksir. Ta'thirul ma'asi 'alal imani. Hmm. Al-ma'asi hiya khuruju an ta'atillahi. Fakullu man fa'ala kabiratan aw asarra ala saghiratin yusamma Hmm. asiyan. Wal asi la yakhruju minal imani bimaksiyatihi bal huwa mu'minun asin. Walakinna imanahu yang kusu bisababil ma'asi li annaha tunafi kamalal iman. Hmm. Boleh bertanya, Ikrar. Ustaz? Fadli Om. Kalau dia dia dalam kondisi iman, masih sholat, tapi dia Hmm. melaksanakan misalnya kalau di orang Jawa itu kan suka ada 1.000 hari gitu ya. Apa sih acara-acara begitu? Itu dia termasuk berkurang iman atau langsung karena kemusyrikan bukan Ustaz? 1.000 hari maksudnya acara apa? Acara apa sih kalau orang bilang tuh Haul. mendoa gitu. Haul ya. 1.000 hari Memperingati dalam rangka apa setelah maksudnya? wafatnya neneknya atau ibunya sudah 1.000 hari gitu. Kamu, kalau dia tahu hukumnya bahwa perbuatan itu tidak ada ketentuannya dari syariat Islam, dia terjang maka berkurang keimanannya. Oh, berkurang. Jadi bukan Ya, langsung kafir Ustaz ya? bukan, Oh, karena dia tidak, berkurang. dia beribadah beribadah dengan tata Hmm. cara yang tidak ada tuntunannya kan, Hmm. termasuk bagian maksiat, kan dosa yang paling besar kufur pada Allah, berbuat syirik. Dan yang Itu kedua, bukan musyrik berbuat Ustaz. bukan, itu termasuk Bukan. perbuatan mengada-ngada dalam agama, Oh, masalah. Mengada-ada. Nah, mengada-ngada dalam agama yang tidak ada tuntunannya yang kan, itu tuntunannya tidak ya, nah. dan itu termasuk maksiat juga. Kalau dia tahu hukumnya berdosa, berkurang iman, enggak masih Ngikutin orang masih banyak beriman. Ustaz. Ikutan. Hmm. Imannya masih ada, cuman berkurang dengan sebab perbuatan mengada-ngadanya itu. Hmm. Nah, betul. 100 hari, 1.000 hari, haul, kematian orang tua, ibu kita misalnya, cara haul, maksiat, termasuk tingkatan maksiat nomor 2 itu, setelah syirik. Syirik Oh, itu nggak ada ampunannya. Kalau dia belum berarti bertaubat, saya salah Ustadz. Saya bilang karena itu musyrik, saya bilang udah kafir. Salah mungkin Ustadz ya. Masya enggak. Allah. Astagfirullah. Musyrik kan dalam artian dia beribadah kepada selain Allah. Ini kan Iya. enggak, dia beribadah Oh, kepada Allah, ini kan enggak. tata caranya. Ya, cuman ya. Nah, Ustadz. Hmm. Pakai acara-acara lainnya, dengan tenturannya. Dia Hmm. ada-adakan yang tidak pernah ada, tidak pernah dilakukan para sahabat dan Nabi kita Muhammad. Bukan musyrik. Kalau musyrik misalnya dia meminta pada selain Allah, beristighosa pada selain Allah. Nah, Ustadz. Quran Mustafi. Apa Barakallahu. Ustadz? Barakallah. Siapa lagi yang belum? Minggu lalu Taksirul ma'asi alal iman. Karena Ustaz minggu lalu tidak masuk Ustaz tidak. Abdali Muhalim kemarin minggu lalu jaringannya ya bermasalah. Iya, iya Ustaz. Ya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Artinya udah tahu ya. Bismillah. Artinya udah tahu belum? Ustaz, Insya Allah sudah Ustaz. Nah, Abdali, mulailah simak beliau. Taksiru ma'asi al imani. Pengaruh-pengaruh maksiat atas keimanan. Al Nah, ma'asi yal khuruju anto taatillahi. Ma'asi yaitu keluar dari ketaatan kepada pada Allah. Allah. Fakullu man fa'ala kabiratan au asarra ala sogi rotin yusamma asian. Maka setiap perbuatan Man, man, setiap orang man. kaman, maka setiap orang yang melakukan kabirotan apa kebesaran apa Ustaz?
dosa dosa orang. Maka setiap dosa orang besar, yang melakukan dosa besar. dosa dosa besar. Maka Nah, setiap orang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil dinamakan asian, bermaksiat. nah, pelaku maksiat. Pelaku maksiat dinamakan pelaku maksiat. Wal wal asi la yahruju minal imani bimaksiyatihi bal huwa mu'minun asin. Eh, wal asi dan orang yang melakukan maksiat, Ustaz. Nah, pelaku maksiat gitu. Dan pelaku maksiat tidak keluar dari keimanan dengan maksiatnya, bal tapi Bahkan ya, bahkan bahkan dia orang mukmin yang melakukan orang mukmin pelaku maksiat. hmm, pelaku mukmin, eh, orang mukmin pelaku maksiat. Jadi bercampur antara keimanan kemaksiatannya bercampur, tidak sempurna. Nah, Ustaz. Walakinna imanahu, Walakinna imanahu yang kusu bisababil ma'asi li'annaha tunafi kamalal imani. Akan hmm, tetapi keimanannya berkurang disebabkan pelaku-pelaku maksiat. hmm, disebabkan Li'annaha kemaksiatan. disebabkan kemaksiatan. Karena dia li'annaha karena dia tunafi bertentangan dengan kamala dengan gimana kesempurnaan. bertentangan dengan kesempurnaan keimanan iman. Hmm, sah. Jadi maksiat maksiat dosa besar, membunuh, melakukan perbuatan keji, ya kan? Hmm. Itu dosa besar semuanya. Masih dikatakan seorang mukmin kalau seorang mukmin melakukan dosa besar tersebut masih dikatakan seorang mukmin tapi imannya berkurang dan tidak sempurna keimanannya. Nah, Ustaz. Di sini bisa dipahami ya. Ya Allah, Ustaz. Nah, Dia tidak melakukan pembatal keimanan, tidak melakukan bukan pembatal. buatannya Hmm. bukan melakukan pembatal keimanan. Imannya masih tetap ada, masih sahih selama dia meyakini itu maksiat tapi dia terjang maksiatnya karena mengikuti hawa nafsunya, dikalahkan oleh hawa nafsunya. Waduh ya, ya Nanti Ali. Ustaz. Ustaz. Nanti Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Tanpa diartikan, Baca baca dulu. ulang. Tak Taksirun, taksirul ma'asi alal imani. Al ma'asi hiyal khuruju an ta'atillahi. Fakullu man fa'ala kabiratan au asarra ala sogiratin yusamma asian. Wal asi la yahruju minal imani bima siyatihi bal huwa mu'minun asin. Asin. Walakinna imanahu yang kusu bisababil ma'asi li'annaha tunafi kamalal imani. sah. Ya tetap masih dikatakan sebagai seorang mukmin. Masih dikatakan sebagai orang mukmin. Nah, tapi jangan dianggap enteng maksiat kan, Naam. Iya, tetap nanti di karena nerakanya dampaknya besar di dunia maupun di akhirat. Maksiat itu dampaknya sangat besar maksiat. Bagaimana di akhirat pelaku maksiat dia berlaku membunuh di akhirat bagaimana dia? dosa besar dia masuk neraka tapi tidak kekal Ustaz, kalau dia bertobat Nah, ini masih masih di bawah kehendak Allah. masih di bawah kehendak Ya. Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni. Allah tidak akan mengampuni dosa dosa syirik dan dia mengampuni dosa selain Selain syirik, bagi siapa yang dia kehendaki. siapa yang dia kehendak.
Ya, siapa saja yang melakukan dosa besar, kemudian dia belum bertaubat, di akhirat dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendak dia diampuni, diampuni. Kalau dia diazab sesuai dengan kadar maksiatnya, diazab, dibersihkan dosanya, baru dia masuk surga dengan keimanannya, dengan sebab imannya masih ada, Sebenarnya masih ada. Naam. sama belum keluar. Itu dosa besar. Pelaku dosa besar di akhirat sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau syirik, kalau dia berbuat dosa syirik, belum bertaubat, maka tidak ada harapan. Ya, Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya. Dan dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Ya. Jadi pelaku maksiat, dosa besar ke akhirat di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendak, dia diampuni. Kalau Allah mau mengazabnya, dia diazab sesuai dosa besarnya. Sesuai dosa besarnya dia. Syukron. Nama Halim. Kelas semuanya Ummu Hafsah minggu lalu udah belum? Sepertinya udah minggu lalu Ustaz. Udah ya. Mm-mm. Ummu Syamsi, Ummu Kardina, Ummu Rahmah, Ummu Sudah Yusuf, Ustaz. Ummu Yusuf, Ustaz. udah belum? Minggu lalu? Kemarin Anda baca yang bagian mahkum iman. Nah, sekarang belum kan? Ya Ustaz. Fadhali Ta'fir. Ta'sirul ma'asi 'alal imani. Al-ma'asi hiya al-khuruju an ta'atillahi fakullu man fa'ala kabiratan aw asarra ala saghiratin yusamma 'asiyan. Wal 'asi la yakhruju minal imani bi ma'siyatihi bal huwa mu'minun 'asin. Walakinna imanahu yanqusu bisababil ma'asi li'annaha tunafi kamalal imani. Nah, cara membersihkan dosa dosa kecil, istighfar istighfar, Nah, ya kan? istighfar. Mohon Nah, ampun nah. dan beramal soleh, amal soleh. Ya Lagi ya. Ustaz. Dosa besar taubatnya, bertaubat meninggalkan dosa Betul, betul. besarnya. Betul. Kalau Waalaikumsalam. ada kalau ada kaitan hak dengan makhluk maka Nah, Ustaz. balikan hak Harus makhluknya diambil, kita halal. sudah dihalalkan dosa besar. Hmm. Besar dengan bertaubat kepada Allah, taubat nasuha, menyesal, membenci perbuatan dosa besarnya, tidak mengulangi lagi ya. Nah, Ustaz. Hak manusia dikembalikan. Kalau dosa kecil, istighfar, istighfar, astagfirullah. Ada yang Yusuf? Ada Ustaz. Sama doa, sholat 2 rakaat Ustaz ya. Nah, kalau dia Ketika bisa. melakukan dosa langsung. Nah, boleh semuanya Boleh Ummu Ustaz. Waduh. Ummu Abdurrahman kelas. Nah ya. Boleh Ustaz. Nah, berikutnya Ummu Rahma mungkin Ta'sirul Ma'asi. Sudah belum? Eh, nasi itu Ustaz lupa antara udah dan belum. Udah kayaknya. Nah, Belum. udah ya Ustaz, udah kayaknya ya. Nah, Anwa'ul Ma'asi aja Ummu Rahma, Anwa'ul Ma'asi. Nah, Ustaz, Bismillah. Anwa'ul ma'asi, macam-macam kemaksiatan. Hmm. Tanqasimul ma'asi ila qismaini, kabairah wa saghairah. Kemaksiatan dibagi menjadi 2 bagian, Hmm. yaitu dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Nah, Fal kabairu jam'u kabiratin. Adapun dosa-dosa besar adalah merupakan jamak dari satu macam dosa besar gitu, Ustaz. mufradnya kabirah. Oh, jamak dari kata kabirah gitu ya. Kabirah. Wahiyya kullu ma'siyatin 'alaiha haddun fid dunya Au au iqabu. iqabun fil akhirati. Ini pengertian dari dosa besar. Sebesar, Wahya kullu ma'asiyatin, setiap yaitu perbuatan setiap perbuatan maksiat
yang di yang memiliki terhadapnya had, mendapatkan memiliki had hukuman. oh yang dia memiliki hukuman di dunia atau di akhirat. Akhirat. Hukuman itu misalnya pelaku Misalnya zina membunuh, dirajam, enam Ustaz. bunuh di kisos, Enam. kan ada had di dunia, Hmm. pembunuh ada kisosnya. Tapi sekarang Ya, yang berzina tidak dapat rajam juga Ustaz di dunia Ustaz. kalau Di negara ini di, Ustaz ya, di negara ini mungkin ya yang berlandaskan syariat Islam mungkin Ustaz ya. nah, udah berubah sekarang di penjara. Nah, Itu, kan, itu udah melenceng dari syariat Islam. nah Ustaz. Kalau syariat Islam didera, dicambuk Nah, bagi yang sudah menikah, ya kan? Sudah ya, menikah didera. ya, dilempar Yang batu. kalau belum belum menikah diasingkan Hmm. dari negerinya, usir. Hmm. Itu pengertian dosa besar. Ulangi Om ya. Wa yakulu ma'siyatin. Nah, wa yakul ma'siyatin 'alaiha haddun fi dunya aw fil akhirah. Aw iqabun fil akhirah. Yaitu Jelas, setiap kemaksiatan yang mendapatkan hukuman baik di dunia maupun berupa ya iqab gitu sama ya siksaan ya di akhirat. Nah, bisa hukuman di juga ya. akhirat. Nah, mislu an yata'awwada mislu an yata'awwada Allahu fa'ilaha bin nari aw yal'anahu aw yaghdaba 'alaihi aw yanfi 'anhul imana. Hmm. Contohnya Allah menjanjikan Mengancam. mengancam. Hmm. Allah mengancam kepada pelakunya Hmm. dengan 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 neraka atau hmm. Allah melaknatnya atau Allah murka kepadanya atau Allah menafikan keimanannya. Nah, itu dia ciri-ciri dari dosa besar. Terbesar. Allah menjanjikannya masuk ke dalam neraka. Hmm. Dalam Al-Quran misalnya, Allah janjikan siapa yang melakukan perbuatan ini maka neraka balasannya, atau ada ancaman Hmm. la'anallahu, Allah melaknatnya. Dalam Al-Quran maupun dalam hadis ada kata-kata laknat bagi pelakunya masuk kategori dosa besar. Atau yaghdabu alaihi, Allah murka padanya. Murka terhadap perbuatan maksiat tersebut itu juga Nah, termasuk bagian dari definisi dosa besar. dosa besar. Atau dinafikan keimanan Nah, adanya, itu hmm. juga masuk kategori dosa besar. Jadi dinafikan itu berarti tidak dianggap beriman gitu ya Ustaz ya. Ada kata la yu'minu, la yu'minu, tidak beriman, sempurna dan keimanannya. Wal kabairu katsiratun. Nah, Dan dosa-dosa besar itu banyak. nah, A'dhamuha syirku billahi. Dan yang paling besar, dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Wa huwa yunafil imana. Dan ia menghapus keimanan. nah menghapus, meniadakan Meniadakan. keimanan. Wal qatlu dan membunuh. Ah, Kasrus tadi ya, wazina. zina, naam, zai. Dari Uh, maudinya zana, yazni, Zina yazni zinaan gitu saja. zinan, Zina. zinaan. Oh zina Nggak pakai. saja. Oh. Dan perbuatan zina, wasihru, perbuatan sihir, Hmm. wa nahwu dzalik dan lain sebagainya. Kalfirari, Kalfirari minal jihadi, seperti berlari atau kabur apa dari medan perang. bukan karena siasatnya kabur, dia dari medan perang bukan karena siasat, Karena kabur takut. hmm. Wa aklima Wah, lil yatimi dan memakan harta orang anak yatim. Wa dengan aklir zalim, riba dan memakan harta riba. Wa uquqil walidaini dan menyakiti kedua orang tua. durhaka, Durhaka dan durhaka kepada orang tua. Wal yaminil kadibati dan sumpah palsu. Wa syihadati zuri, persaksian apa zuri? palsu, Palsu ya. Oh ya, dan persaksian palsu.
wal kadhibi dan berdusta, wasariqati dan mencuri. Ah, banyak kan macamnya, Nah, dosa Ustaz. besar. Dan tingkatannya juga beda-beda kan? Hmm. Nggak sama. Tingkatannya berbeda-beda. Nggak sama. Antara perbuatan syirik dan membunuh, yang paling besar syirik kan? Nah, A'zamuha. Kemudian yang berkaitan dengan makhluk ya gitu. Yang berkaitan dengan makhluk juga lebih besar daripada dosa terkait dengan Allah semata. Wa amma as-saghairu, wa amma saghairu dan adapun dosa-dosa kecil, fahiya ma laisa 'alaiha haddun fid dunya wala wa'idun fil akhirati. Adapun dosa-dosa kecil yaitu dia tidak memiliki hukuman di dunia dan dia dan tidak diancam di ada, akhirat. ya, Tidak ada dan ancaman. tidak ada ancaman. Nah, wa 'alal muslimi an yabta'ida anha dan bagi seorang muslim hendaknya ia menjauhkan darinya, Nah, menjauhi dosa kecil. menjauhinya. Hmm. Li'annal istimrara fi fi'liha yaj'aluha minal kabairi. Dikarenakan apabila ia berbuat secara terus-menerus, apabila dia terus menerus melakukannya di dalam melakukannya, maka menjadikannya ia terjerumus ke dalam dosa besar. Um, dia terus-menerus melakukan dosa kecil, menumpuk jadi banyak, ya kan? Nah, Jadi dosa besar. Seperti butiran pasir kan, yang awalnya nah, sedikit, lama-kelamaan jadi besar. besar. Nah, qala ta'ala, Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar, yaitu apa-apa yang dilarang darinya, untuk maka mengerjakan untuk mengerjakannya, maka kami akan menutupi eh, kesalahan kesalahan-kesalahan kalian dan kami akan memasukkan kalian termasuk golongan ke, orang-orang yang mulia ke tempat yang mulia atau yaitu ke surga tempat. Dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia. yang mulia. Nah, Hmm. itu artinya nukaffir ankum, kami hapus dari kalian sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian. Kalian. Itu keutamaan meninggalkan Dosa dosa-dosa besar. Dosa besar. besar. Kabair. Nah, wadah sampai sini. Insya Allah Rahmah. Ustaz. Insya Allah. Surat An-Nisa tuh. Surat An-Nisa al-ayatul ula wa rabi'un wal arba'un 43 31 al-ayatul ula wa salasun. Ayat 41 ya, ayat 31 ya. Nah, Ustaz. Ayat 31. Salah nggak sulit kita baca ulang dari Anwa'ul Ma'asi. Anwa'ul ma'asi. Tanqasimul ma'asi ila qismaini kabaira wa saghaira. Fal kabairu jam'u kabiratin wa hiya kullu ma'siyatin 'alaiha haddun fid dunya aw iqabun fil akhirati. Mithlu an yata'awwada Allahu fa'ilaha bin nari aw yal'anahu aw yaghdaba 'alaihi aw yanfi 'anhu al-imana. Wal kabairu kathiratun a'dhamuha asyirku billahi wa huwa yunafil imana wal qatlu waz zina wasihru wa nahu dhalika kal firari minal jihadi wa akli malil yatimi wa akli riba wa uquqil walidaini wal yaminil kadhibati wa syihadati zuri wal kadhibi was sariqati. Wa amma as-saghairu fahiya ma laysa 'alaiha haddun fid dunya wala wa'idun fil akhirah wa 'alal muslimi an yabta'ida 'anha li'anna al-istimrara fi fi'liha yaj'aluha minal kaba'iri. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Al-ayah Muhammad tadi ada. Nisa, Nah, ya Ustaz. An-Nisa. An-Nisa suratul ula wa salasun. Nah, tadi ada kata yatawa'adu. Yatawa'ad dari madinya apa? Tawa'ada. Nah, tawa'ada mengancam. Tawa'ada ala wazn Tafa'ala ya tafa'alu. tawa'ada itu mengancam, Hmm. ancaman. Kalau wa'ada baru wa'ada ini Berjanji, Ustaz. berjanji hal-hal yang baik, Hmm. berjanji sesuatu yang baik. Kalau tawa'ada Mengancam. mengancam dengan sesuatu yang Buruk. tidak mengenak, Oh, tidak buruk. mengenakan. Hmm. Hmm. Kalau wa'dun Wa'dun janji, Ustaz. Hmm. janji wa'dun. Kalau wa'id tadi itu di bawah Ancaman. ancaman wa'idun, ya kan? Hmm. Apa tadi? Di atasnya. Wa'idun ancaman. Kalau wa'dun Janji. janji. Ya tahu ada tadi ada di bawah ya. Hmm. Nih, wala wa'idun. Wa'id itu ancaman. Wa'id. Kalau wa'dun janji yang baik. Janji surga misalnya wa'dun. Hmm. Allah la yukhiful wa'id. La yukhiful mi'ad. Mi'ad sama juga. Mi'ad Yo, masternya. hari yang dijanjikan, Ustaz ya. Yaumul Mi'ad. mi'ad, hari yang diancamkan. Yang dia janjikan. Oh, yang dia Mi'ad. janjikan. Oh, Master. Mimi dia kalau nggak salah. Mi'ad. hari yang Surat mana? Al-Rahmah. Apa Ustaz? Jazakumullah khairan. Umu Abdurrahman. Anwa'ul Ma'asi. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul ma'asi tanqasimul ma'asi ila qismaini kaba'ira wa saghaira. Fal kaba'iru jam'u kabiratin wa hiya kullu ma'siyatin 'alaiha haddun fid dunya aw iqabun fil akhirati. Mislu an yatawa'adallahu fa'ilaha bin nari aw yal'anahu aw yaghdaba 'alaihi aw yanfiya anhul imana. Wal kabairu katsiratun a'dhamuha asyirku billahi wa huwa yunafil imana wal qatlu waz zina wasihru wan nahwu dzalika kal firari minal jihadi wa akli malil yatimi wa akli riba wa uquqil walidaini wal Nah, yaminil kadhibati wa syihadati zuri wal wasyahad. eh Syahad. wa syahadati zuri wal kadhibi was-sariqati wa amma saghairu fahiya ma laisa 'alaiha haddun fid dunya wala wa'idun fil akhirati wa 'alal Nah, muslimi an yabta'ida anha li'anna al-istimrara fi fi'liha yaj'aluha minal kaba'iri. Qala ta'ala in tajtanibu kaba'iram a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum nukafir itu jazam ya. eh nah, Nukafir dijazam. jawab syaratnya Naam, jazam. dijazam. Nukafir. Jawab syarat dari ini tajtanibu. Mm-mm. Nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Nah, Odi mau Abdurrahman Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. selesai ya. Abdurrahman tentang iman.
Ini Ummu Abdurrahman. Nah, Mal farqu bainal musyriki wal 'asi? Al-musyrik dia ini Ustaz. Musyrik Musyrik melakukan itu menyekutukan Allah. kita Allah Jadi dia pelaku kesyirikan, berlawanan. Nah, pelaku kesyirikan pelaku wal 'as. kesyirikan dan dia berlawanan dengan keimanan. Nah, wal musyrik, orang musyrik itu sudah pasti dia berbuat maksiat kan? Nah, Ustaz. Tapi Dan kalau pelaku maksiat dia pelaku musyrik juga enggak? eh, kalau pelaku gimana, Ustaz? Kalau Belum tentu pelaku kan? maksiat Pelaku tidak maksiat belum bukan tentu, bukan seorang musyrik. belum tentu dia berbuat musyrik kalau hanya pelaku maksiat. Ya, al-asi pelaku maksiat belum tentu dia juga melakukan kesyirikan. Dia hanya maksiat saja. Nah, Kalau musyrik sudah tentu dia melakukan maksiat maksiat juga, maksiat dalam hal ibadah kepada Allah. dan Plus maksiat dengan paling besar. terus menyekutukannya kepada Allah. Itu dia perbedaannya. Pelaku maksiat nggak harus, nggak mesti berbuat syirik. Tapi kalau orang sudah berbuat syirik, sudah mesti dia bermaksiat kepada Allah. Wabi'amu Rahman. Alhamdulillah paham Ustaz. Waduh, Quran Rahman. apa Ustaz? Ummu Syamsi Anwa'ul Ma'asi. Bismillah. Tafadhali. Anwa'ul ma'asi. Tanqasimul ma'asi ila kismaini. Kabairo wa saghairo. Fal kabairu jam'u kabiratin. Wa hiya kullu ma'siyatin 'alaiha haddun fid dunya au Au iqabun fil akhirati. Mislu an yatawa'adallahu fa'ilaha bin nari aw yal'anahu aw yaghdabu au alaihi yag aw yaghdabu aw alaihi yaghdabu alaihi aw yang yanfiya aw yantafi anhul imana wal kabairu kabiratun kasi a'dham kasiratun. wal kabairu katsiratun a'dhamuha syirku billahi wa huwa yunafil imana wal qatlu waz zina was sihru wa nahwu dalik kal firari minal jihadi wa akli ribai wa akli malil yatimi wa akli ribai wa ukukil walidaini wal yaminil kadhibati wa syihadati zuru wa, Nah, wa itu sinnya syihadati sinnya fathah ya. Syahah. wa syahadati zuri Hmm. wal kadibi was sarikoti amma sigo amma so amma amma sogo iru fahiya malaysa alaiha haddun fid dunya wala wa'idun fil akhirati wa Hmm. 'alal muslimi an yabtaida anha li anna al istimrara fil fi'lihi fi fi fi'liha yaj'aluha minal kaba'iri qala ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa tudah wa nudahilukum Juga. mudkhalan karima Jazan juga. wa nud Wanu wa dakhil. nudkhilukum mudkhalan karima
Hmm. Wadi Ummu Syamsi, selesai. syukran. Apa? Barakallahu fiik. Ummu Hafsah, Nam Anwa'ul Ma'ad. Bismillah. Anwa'ul ma'asi. Tanqasimul ma'asi ila qismaini. Kabaira wa saghaira. Fal kabairu jam'u kabiratin. Wahia kullu maksiatin alaiha haddun fid dunya au Au, iqabun au, fil akhirah. Mislu hmm. an yatawa'ada au iqabun fil akhirah. Mislu an yatawa'ada Allahu fa'alaiha bin nari au yal'anahu au yaghdaba alaihi au yanfiya anhul imana. Wal kabairu katsiratun a'dhamuha asyirku billahi wa huwa yunafil imana wal qatlu waz zina was sihru wa nahwu dzalik kal firari minal jihadi wa aklu malil yatimi wa ak wa aklar riba wa uquqil walidaini wal yaminil kadhibati wa syahadati zuri Hmm. wal kadhibi was syariqati Hmm. mencuri ya. Wa amma saghairu fahiya ma laisa 'alaiha haddun fid dunya wala wa'idun fil akhirah wa Hmm. 'alal muslimi an yabta'ida anha lianna al istimrara fi fi'liha yaj'aluha minal kabairi. Qala ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhalkum wa ini Nudkhil. sukun Ustaz. Wa Nud, nudkhalkum na'am nudkhil. nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhalkum Nudkhil. Nudkhil. mudkhalan karima Dari adkhala mudkhalan yudkhilu. Nudkhil. mudkhil bukan Nudkhil. kholak. Nudkhilkum. Na'am. Nudkhilkum. Oh ya, nggak kelihatan harokatnya Ustaz. Nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Nah, Dan artinya tadi lupa kalian yang artinya yang ini tuh, yang jika kalian menjauhi anjajtanibu bahwasannya apa nih yajtanibu jika jika kamu menjauhi dosa-dosa besar apa yang maka dilarang, matun hafu apa yang dilarang, apa yang dilarang terhadapnya niscaya kami hapus. Niscaya Kami apa hapus. Enggak, niscaya dihapus Kami terhadap hapus kami hapus nukafir kami hapus nukafir kami hapus kesalahan kalian sayiatikum dan kami masukkan kalian dan kami masukkan kalian ke dalam khilkum mudkholan masuk ke dalam orang yang mulia tempat yang mulia wa nudkhilkum mudkhalan karima. Sayyi'at jamak dari sayyi'atun. Sayyi'at jamak dari sayyi'atun itu apa ya, jamak kesalahan dosa-dosa. Sayyi'at Kesalahan. Yang sengaja. Sayyi'atikum kesalahan kalian. Nah. Dan syaratnya dia tahu hukumnya. Ya. Seorang muslim dia tahu dia terjang terus karena hawa nafsu. Ada orang muslim yang di pelosok kan, muslim dia, tapi dia nggak tahu hukumnya. Haramnya meminum khamar,
dia tetap minum. Nah, Dia nggak tahu hukumnya di pelosok jauh. Dia sholat juga, tapi dia minum khamar juga. Itu gimana hukumnya? dimaklum Nggak tahu Ustaz. dia hukumnya. Hah? Iya dosa besar, maksudnya dosa Tapi dia besar. nggak tahu hukumnya. Dia belum tahu khamar itu haram. Karena ilmu belum sampai kepadanya. Ya, Belum sampai ilmu kepadanya, dimaafkan dia. ya dimaklum, Dimaafkan. Dimaafkan. Selama dia benar-benar dan tidak mengetahui hukum selama dia belum khamar. tahu. Nggak tahu dia hukumnya. Dia tetap minum. Nah, Atau membunuh nggak sengaja, Om. Nabrak orang nggak sengaja. kayak Nabi Hukumnya Musa dulu. hukumnya sama dosa besar bukan? Membunuh nggak sengaja. Enggak, kalau nggak sengaja sama Ustaz. Dimaafkan ya. Ya. Yang dimaksud bunuh dengan sengaja, bunuh orang dengan sengaja dia atau hukumnya dosa besar. Kalau dia nggak sengaja dia menimpakan musibah pada seorang, ya tahu dia melakukannya nggak sengaja, bukan karena niatnya dia bunuh. Kalau kayak menabrak itu Ustaz, misalnya kecelakaan gitu gimana itu Ustaz? Yang dimaafkan. Dihukum kepada Allah dimaafkan, tapi kaitan dengan manusia tetap berjalan. Oh, no. Harus Oh, ganti, no. harus ada diatnya. Nah, Ustaz. Kaitan dengan manusia itu berlaku hukum apa namanya, dijelaskan nanti dia keadaannya bagaimana, lalai apa enggak. Udah, kondisinya dilihat. Itu dalam hukum di mata Allah dimaafkan kalau dia nggak sengaja, Oh, nah, Ustaz. bukan karena sengaja. Kan? Syukran Ustaz. Syukran. Atau dalam kondisi darurat kan, darurat dia Nah, mendesak darurat yang dimaafkan juga. bisa menghalalkan yang diharamkan gitu ya Ustaz ya. Dia nggak ada air minum sama sekali, nggak ada khamar. Kalau nggak dia minum dia karat, dia mati. Minum aja Nah, khamarnya sesuai dengan kebutuhannya. tapi nggak sampai kenyang gitu ya Ustaz ya. Cuman sekedar sampai Ya, menghilangkan dahaganya saja. harganya saja. Darurat. Ya, Darurat. kondisinya darurat. Darurat artinya kalau nggak diminum dia mati gitu. Darurat artinya dekat dengan kematian, darurat. Nah, Ustaz. Atau bisa merusak organ tubuhnya. Kalau dia nggak melakukan dosa besar. Tidak tercatat sebagai dosa besar ya. Dimaafkan, tapi cuma nggak ada niatnya kan. Dia cuma untuk Nah, menghilangkan dahaganya, minum khamar. yang sirku di sini nih Ustaz, mencuri gitu. Misalnya kalau orang yang nggak dia butuh sekali dalam kondisi butuh, terus dia mencuri itu. Kalau kondisinya butuh ya, Iya, nah maksudnya kan ya butuh. nanti hakim yang memutuskan, lihat kondisinya. Kembali Oh ke iya, iya. hakim, Oh nah, pasti hakim ya. bijakannya. Dilihat kondisinya benar nggak dia membutuhkan pencuriannya. Dan pencurian yang kena hukum itu ada kadarnya. Nggak semua Oh, pencurian melakukan dosa besar. Tapi secara yang masuk hukum hadnya ada ketentuan, yang potong tangan, hukum potong tangannya itu oh. dilihat lagi Ya, berapa kali yang masih, dicuri. masih ada aturan-aturan gitu ya Ustaz ya dalam memutuskan gitu. Ini cuma masih general aja gitu ya Ustaz ya. Oh iya. Nah. Mencuri Syukur misalnya Ustaz. dia mencuri roti untuk mengganjal perutnya yang belum makan berapa hari, kalau dimaafkan kalau dia membutuh sekali, mendesak. Kalau sekedar pencuriannya nggak besar kan. Nah, Seperti itu. nah, Ustaz. Allah Ta'ala alam. Syukran Ummu Hafsah. Ummu Syukur Yusuf Ustaz. mungkin. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Al-Ma'asi. Anwa'ul ma'ashi. Tanqasimul ma'ashi ilal qismaini. Kabairu wa syigha wa saghair. Was-saghair. Fal kabairu jam'u kabiratin. Wa hiya kullu ma'asiyatin 'alaiha huddan fid dunya aw iqabun. Alaiha haddan. Oh, haddun Ustaz.
وهي كل معصية عليها حد في الدنيا أو عقاب في الآخرة مثل أن توعد الله فاعلها بالنار أو يلعنه أو يغضب عليه أو ينفي عنه الإيمان والكبائر كثيرة أعظمها الشرك بالله وهو ينافي الإيمان والقتل والزنا والشحر ونحو ذلك كالفرار من الجهاد وأكل المال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الكاذبة والشهادة الزور والكذب والسرقة وأما الصغائر فهي ما ليس عليها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة وعلى المسلم أن يبتعد عنها لأن الاستمرار في فعلها يجعلها من الكبائر قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنحون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما Surat An-Nisa Al-Ayah 31. Nah, begitu juga dalam keadaan terpaksa atau terpaksa diperpaksa untuk melakukan kesyirikan. Enggak, dia disuruh mengagungkan salib dalam keadaan terpaksa. Dia lakukan perbuatan mengagungkan salib dipaksa sama orang ahlul kitab misalnya. Kalau enggak melakukannya dia akan dibunuh. Maka dia boleh dia lakukan paksaan tersebut, tapi imannya tetap yakin. Seperti Amr bin Yasir, Ustaz. Seperti Amr bin Yasir. Betul. Dia imannya tetap mengingkari perbuatan tersebut, tapi hanya zahirnya saja dia lakukan paksaan tersebut. Karena keterpaksaan, karena ancaman. Nah, dimaafkan itu. Dipaksa suruh minum khamar, kalau enggak dia dibunuh. Minum aja khamar, tapi tapi berat banget ya, berat banget rasanya itu. Tapi kalau dipaksa dia suruh membunuh orang, kalau enggak dia dibunuh. Bagaimana? Apakah dia bunuh orang atau dia yang dibunuh? Ya harus dia membunuh daripada dibunuh ya kan? Ada pertahanan diri kan? Dosa besar yang membunuh orang mukmin. Tapi itu membela diri kan, itu hukumnya kan. Kita wajib membela diri. Orang lain, ada nyawa orang lain. Orang mukmin lainnya. Kalau dia dipaksa tidak membunuh, dia akan dibunuh. Maka dia lebih baik mati syahid dibunuh. Ya kan? Gitu, lebih baik dia mati syahid daripada bunuh orang. Oh iya, seperti Habil. Dia ambil yang lebih ringan aja. Lebih baik dia mati syahid. Karena Habil itu tidak melawan, Pak. Terima. Tidak melawan kan? Lebih baik dia mati syahid. Jangan dibunuh. Dipaksa kalau masalah nyawa ya. Iya, Ustaz. Masalah nyawa. Dalam keadaan seperti itu mendesak, dia pilih mati syahid aja. Lebih ringan. Ya, syukran Ummu Yusuf. Apa Ustaz? Ummu Safi. Berikutnya Anwa'ul Ma'asi. Anwa'ul Ma'asi. Tanqasimul ma'asi ila qismaini, kabaira wa saghaira. Fal kabairu jam'u kabiratin wa hiya kullu ma'siyatin 'alaiha haddun fid dunya au iqabun fil akhirah. Mislu an yatawa'adallahu fa'ilaha bin nari au yal'anahu au yaghdoba alaihi
au yanfiya anhul imana wal kabairu katsiratun a'zamuha syirku billahi wa huwa yunafi wa huwa yunafil imana wal qatlu waz zina was sihru wa nahwu dzalik kal Naam. kal firara kal Kal firara firari. kal firara min Kaf kan harfu jarah. ya kal firari minal jihadi wa Naam. akli malil yatimi Naam. wa akli riba wa Hmm. uquqil walidaini wal yaminal kadhibati wa Wal yamin, syahadati wal yaminil uh, kadzib. wal yaminil kadhibati wa syahadati zuri wal Hmm. kadhib was sariqah wa amma Naam. saghairu fahiya ma laysa 'alaiha haddun fid dunya wala wa'idun fil akhirah wa 'alal Naam. muslimi an yabta'ida anha li anna istimrara fi fi'liha yaj'aluha minal kabairi. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Hmm. Mustafidah mafhum Nah, maksudnya? Ustaz, eh, alhamdulillah paham. Cuman Ustaz Ad- yang riba ini Ustaz, kok kayaknya itu hmm. dosa besar tapi kayaknya udah orang enteng aja Ustaz yang melakukan riba ini Ustaz. Nah, karena kita tadi Itu kondisi udah bukan kondisi Ustaz. Kredit motor, sebenarnya kredit. ya riba itu dosa besar, Om. Bahkan yang paling ringan itu bagaikan seorang berzina dengan ibunya yang paling kecil tingkatannya. Hmm, Meskipun dianggap ringan oleh banyak orang sekarang kan, iya, dosa besar. Nah, kalau kita mendapatkan misalnya bunga riba, jangan dimakan. iya, Kita haram. gunakan ke hal-hal yang bermanfaat masyarakat untuk masyarakat umum. Kita salurkan ke hal-hal yang bukan untuk kita makan. Kalau kita dapat makan, kalau kita dapat bunga riba dari bank misalnya kan, bunga riba, ini mau kita apa kan bunganya kita makan sendiri jangan dimakan. Itu disalurkan ke sarana-sarana umum, membuat tempat kamar mandi, membuat keran, membuat apa namanya saluran air, jalan-jalan, jangan dimakan riba. Dan ancamannya berat, Allah akan apa namanya diancam apa namanya itu berperang dengan Allah dan Rasulnya. Pelaku riba Iya itu betul. sama dengan Musuh melawan Allah dan Rasulnya. melawan Allah dan Rasul. Masya Allah. Hmm. Telah mengumumkan perang, telah mengumumkan pada Allah dan Rasulnya perang, Hmm. ancaman riba. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau dia belum tahu hukumnya ya, dia nggak tahu hukumnya, sama sekali nggak tahu. Selama dia belum tahu, dimaafkan. Tuh. Jadi Banyak hukuman, kan nggak mau tahu Ustaz. nah, Pura-pura di nggak berarti ya. salahnya dosa di menuntut ilmu lah ya. Hmm. Ini yang kena hukuman riba yang dia tahu hukumnya, hukum itu riba, Hmm. ancaman 2 tahun dia, tapi dia terjang, maka dia terkena dosa besar. Tapi kalau dia belum tahu hukumnya, dia nggak tahu sama sekali buta hukum tentang makan buah riba. Dianggap sama dengan jual beli, lalu dimaafkan. Nah, kalau dia sudah tahu, dihilangkan, ditinggalkan perbuatan ribanya. Seperti itu. Jadi Ustaz, hukum berkaitan dengan sampainya atau belumnya pengetahuan terhadap orang. tidak boleh. Hmm. Misalnya ini Ustaz, eh, dia memegang harta anak yatim, Mm-mm. eh, Mengurus kan, mengurus. mengurus
mengurus Hmm. ya. Dan jadi dikelola. Terus dia meninggal, hartanya kan masih kesimpan, masih ada. Tapi tidak ada orang yang tahu gitu kalau uangnya masih ada, uang anak yatim. Gimana saat di kuburannya? Kalau dia tidak ada niat untuk mengambil harta secara zalim, dia hanya Hmm, mengambil harta untuk sekedar mengurus mengurus kehidupan ya. anak yatim, nggak Terus apa-apa. meninggal, dia kan nggak tahu umur ya. Meninggal, Heeh. uangnya masih ada gitu. Terus keluarga Iya, nggak ada yang tahu itu gimana? selalu dimaafkan selama dia nggak tahu, selama Hmm, selama dia tidak ada niatan keluarganya nggak tahu. Hmm, selama si pelaku pengurus anak yatim tidak tidak ada niatan untuk mengambil hartanya yatim, dia hanya untuk memanage, mengelola. Hmm, mengatur, bukan untuk mengambil secara zalim, tapi dia mengatur harta anak yatim agar jangan hmm, sampai habis, jangan sampai boros. Dimaafkan nggak apa-apa. Tergantung niatnya. Kalau dengan niatnya dia mengurus anak yatim, hmm, hmm. mengambil hartanya secara zalim, maka dikubur mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Alhamdulillah. Ada kan seperti itu ya, mengurus anak yatim, tapi dia semena-mena mengambil hartanya. Kecuali kalau dia mengambil harta anak yatim untuk kepengurusan yang mesti dikeluarkan kebutuhan, sekedar untuk kebutuhannya, bukan mengambil Hmm, secara zalim. Ya mengurus anak yatim kan butuh biaya kan, butuh transportasi, butuh apa namanya, biaya. Ini sekedar untuk mengambil biaya, bukan untuk mengambil keuntungan, nggak apa-apa insya Allah. nah, Nggak dijaga hartanya. Wadah umum, Sofi. insya Allah, Ustaz. Dirinci ya, rinci, hukumnya Iya, dirinci. Ya, akomodasi Bang. kan pasti ada Ustaz ya. Mau ngambil Akomodasi. uang di bank, mau menyalurkan Mm-mm. Kebut- transportasi. mm. Iya, Ini tergantung niatnya, niat iya. niat si pengurusnya Om. Inamal amalu binniat. Kalau niatnya untuk mengambil keuntungan, maka dosanya mengambil atau memakan harta anak yatim. Kalau zalim. Syukran, Mustafi, Umu Boleh, Ustaz. Kardina belum. Fadl Om. Anwa al-ma'asi. Anwa'ul ma'asi tanqasimul ma'asi ila qismaini kaba'irah wa saghairah Mm. wal kaba'iru jam'u kabiratin wa hiya kullu ma'siyatin 'alaiha haddun fid dunya au belum tuh Au au iqabun fil akhirah. iqabun fil akhirati Mm. mislu an yatawa'adu an yatawa'adallahu fa'ilaha bin nari aw yal'anahu aw yaghdaba alaihi aw yanfiya anhul imana wal kabairu kasiratun a'zamuha a'zamuha syirku billahi wa huwa Ah, yunafi wa huwa yunafil imana wal qatlu waz zana was sihru wazina. waz zina Waz, ah, wasihru wan nahu zalika kal firari minal jihadi wa akli malil yatimi wa akli riba wa uqukil walidaini wal yaminil kadzibati wa syahadati zuri wal kadzibi was sariqati nah, wa ammas saghairu fahiya ma laisa alaiha haddun fid dunya wala wa'idun fil akhirati wa alal muslimi an yabta'ida anha bi annal istimrara fi fi'liha yaj- yaj'aluha minal kabairi mm. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu
nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Nah, Wadi mau Kardina, Waduh, Ustaz, insyaallah. saya paham ya. Ya, nah. Dan dosa-dosa besar tingkatannya beda-beda dosanya kan, nggak sama. Dia masalahnya riba nih, Ustaz, yang kita kan tetap masih memakai bank konvensional. Hmm. Karena bank konvensional itu kan bisa digunakan di berbagai daerah. Ya, Jadi kita menganggap bahwa yang kita simpan di bank konvensional itu kan gini, karena nilai daripada nilai mata uang kita ya saatnya mengalami inflasi. Jadi walaupun nah, kita menabung di awal tahun dengan di akhir tahun itu nilai tukar rupiah kita turun. Bagaimana tuh, Ustaz? hukum tentang Hmm. menabung di bank. Iya, ya tapi banknya bank konvensional. Hmm. Kalau sekedar menabung dengan Hmm. niatan, ini tergantung niatnya ya. Kalau kita Iya, hanya sekedar untuk menyimpan saja, menyimpan uang di bank karena khawatir riskan kalau menyimpan uang di rumah kan, iya. riskan lebih resikonya lebih besar, maka nggak apa-apa kita sekedar menabung di bank konvensional tapi tidak diambil ribanya, apa namanya, bunganya, jangan diambil. Tapi Kita bunganya mendapat ini bunga. dengan nilai rupiah itu masih turun, Ustaz. Masih jauh. Karena nilai rupiah kita kan semakin lama makin turun nilai tukar rupiahnya itu. Nah, jadi Hmm. pun Jadi walaupun kita kita beli barang, misal tahun ini, tahun depan itu udah berbeda harganya, gitu. jadi kita mengalami kerugian, Iya. Heeh. ya itu resikonya. Kita Oh, nggak bicara resikonya, resiko menabung di bank kita nggak bicarakan, oh, ya kan? Tapi yang dibicarakan masalah hukum menyimpan uang di bank. oh gitu. Kalau dengan niatan memang ada kebutuhan mendesak, kita dengan menyimpan uang di bank Hmm? bukan untuk mengambil bunganya nggak apa-apa, untuk sekedar Nah, menabung doang. Kalau memang nggak ada sama sekali bank bank Islami ya, kalau ada kita nabung di bank Islami lebih aman, lebih syar'i. Kalau kondisinya memang tidak bisa menabung di bank yang syar'i, bank syariah Islam, nggak ada sama sekali atau sulit, maka ya kita sesuai kebutuhan, ya kan? Kalau nggak itu kita kesulitan mentransfer ke seorang yang kita butuhkan kan, nah, gitu. Adapun masalah kerugiannya ya pasti ada kerugiannya Om. iya. Bila uang berbeda dengan tahun ini dan tahun akan datang sesuai kondisi kan inflasinya, kita nggak bicara rugi atau enggaknya, tapi hukum menyimpan uang di bank, bagaimana hukumnya gitu. Nah, kalau kita sudah ada bank syari, bank sesuai syariat, tapi kita tetap menabung di bank konvensional, maka jatuh terhadap tolong menolong pada kezaliman. Kita kan dilarang tolong menolong dalam kezaliman kan. Tapi Dan kita tujuan kalau kita ada adalah kalau kita bepergian, Ustaz, itu kalau bank konvensional itu lebih mudah. hmm, Lebih mudah nah itu kita ya. memperolehnya dan sebagainya Nah, dibandingkan dengan aksesnya bank lebih syariah. mudah. Iya. Nah, aksesnya lebih mudah. Nah, apa-apa kalau niatan kita niatan hanya sekedar Mm-mm. menyimpan doang, bukan untuk mengambil bunganya kan, ada kan orang nabung ngambil bunganya, deposito namanya, Iya. Iya. yang dosa besar ya, mengambil bunga. Jadi kalau untuk menyimpan saja, menyimpan karena memang kebutuhan, Iya. bukan untuk yang lain, resikonya dan mendapat fasilitas kemudahan ketika mendapatkan apa namanya fasilitas bank konvensional, wah apa, Insya Allah. Jadi ditinjau dari niatnya lagi, kita nyimpan untuk apa? Itu Om ya. Allah Ta'ala alam. Boleh, Waduh, Bu Ardina ya. Nah, waduh, waduh. tapi kalau ada bank syariat, kita lebih milih bank syariat. Lebih mudah mungkin, lebih aman. Kalau ditinjau lagi pertimbangannya lebih
mudah yang mana, kebutuhan yang mana yang mudah. Siapa lagi yang belum? Ummu Rita simak, Ummu Naila juga simak, Ummu Hafsah kelas, Ummu Rahma, Ummu Hafsah sudah ya, Sudah Ustaz. Ummu Anak. Naila Nah, hadirah, sudah selesai ya? Ustaz. Fadhali Om. أنواع المعاصي تنقسم المعاصي إلى قسمين كبائر وصغائر فالكبائر جمع كبيرة وهي كل معصية عليها حد في الدنيا أو عقاب في الآخرة مثل أن يتوعد الله فاعلها بالنار أو يلعنه أو يغضب عليه أو ينفي عنه الإيمان والكبائر كثيرة أعظمها الشرك بالله وهو ينافي الإيمان والقتل والزنا والسحر ونحو ذلك كالفرار من الجهاد وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الكاذبة وشهادة الزور والكذب والسرقة وأما الصغائر فهي ما ليس عليها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة وعلى المسلم أن يبتعد عنها لأن الاستمرار في فعلها يجعلها من الكبائر قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما Nah, Ummu Naila mafhum? إن شاء الله أستاذ. Ummu Naila, iblis enggan bersujud kepada Nabi Adam, ya kan? Nah, Ketika Allah menyuruh iblis agar sujud kepada Nabi Adam, enggan iblis, nggak mau sujud. Itu dosa besar kan? Menolak perintah Allah dosa besar kan? nah Ustaz. Menolak perintah Allah juga termasuk dosa besar. Adam alaihissalam melanggar perintah Allah, menerjang larangan Allah dengan memakan buah terlarang, ya kan? Menerjang. Nah, itu mana yang lebih besar dosanya? Enggan melaksanakan perintah Allah, tidak mau bersujud, atau menerjang larangan Allah dengan sebab Nabi Adam melanggar dengan memakan buah terlarang. Yang lebih besar dosanya yang dia enggan bersujud. Enggan bersujud, enggan mematuhi perintahnya kan? Nah, Belum bisa ya, terusir dari surganya iblis dan Adam dengan dia memakan buah terlarang, dosa, termasuk perbuatan dosa, namun dia bertobat, maka dia diampuni. Makanya secara umum lebih besar dosa meninggalkan perintahnya, ya kan? Seperti tidak melaksanakan sholat 5 waktu, besar, sangat besar kan dosanya kan? Dibandingkan perbuatan dosa secara zahir, lebih besar dosanya meninggalkan sholat 5 waktu atau meninggalkan ibadah yang lainnya, meninggalkan puasa Ramadan, meninggalkan pergi haji kalau dia mampu, lebih besar dosanya daripada maksiat secara zahirnya. Garis besar. Mungkin sampai sini. Dosa bohong di situ termasuk kabair. Itu Kabair. ada batasannya nggak Ustaz? Dosa bohong yang bagaimana gitu batasannya? Jadi dia berkata tidak sesuai dengan hakikatnya. Dia berkata sesuatu tidak sesuai hakikatnya. Lain di lisan, lain di hati. Lain realitanya. Jadi mengabarkan sesuatu yang bohong.
Misalnya dia bermimpi dengan mimpi yang biasa, tapi dia katakan mimpinya seperti ini, seperti itu, masuk dosa besar. Atau mengabarkan sesuatu yang tidak sebenarnya, yang melakukan hoax, ya kan? Hoax, dosa juga termasuk dosa besar. Kadzib, al-kadzibu. Nah, ini juga bertingkat-tingkat, nggak hanya satu. Oke. Selesai mungkin ya tentang syu'abul iman. Selesai materinya. Berikutnya ad-darsus samin, pelajaran ke-8, al-imanu bil malaikati, beriman kepada para malaikat. Insyaallah juga termasuk cabang iman, rukun iman, bahkan rukun iman yang 6, salah satunya beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya. Untuk menabillah wa malaikatihi, bagian kedua ini insyaallah. Sampai sini mungkin jam kita. Besok kita jumpa lagi insyaallah pelajaran nahwu kembali. Allahumma taqabbal minna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Wafaqatkumussalam.